Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggota yang pertama saya sendiri, Aprilia Hoirunisa dengan NIM belakang 137. Lalu yang kedua ada Lutfi Darmawan dengan NIM belakang 138. Yang ketiga ada Farah Rindi Kulaida dengan NIM belakang 139. Lalu yang keempat ada Meli Dwi Aryani dengan NIM belakang 140. Dan yang terakhir ada Aulia Salsabila dengan NIM belakang 141. Di sini kami membahas artikel pertama yang berjudul Green Bond Issuance and Corporate Cost of Capital. Selanjutnya di sini ada latar belakang penelitian. Investasi berkelanjutan menghasilkan dampak sosial yang positif dengan membuat perusahaan lebih hijau dan mengalihkan investasi nyata ke perusahaan hijau. Obligasi hijau adalah instrumen paling populer karena kemampuan dan keamanannya yang diperdagangkan secara publik. Ada perdebatan menarik tentang bisnis obligasi hijau. Pendukung untuk penerbitan obligasi hijau meletakkan dasar mereka dalam apa yang bisa diuntungkan oleh perusahaan dari pembiayaan hijau. Misalnya, karya terbaru penelitian kinerja jangka pendek, reaksi pasar harga saham terhadap penerbitan obligasi hijau, serta pengaruh penerbitan dan persyaratan kontrak seperti tingkat kupon obligasi. Untuk memenuhi syarat penerbitan obligasi hijau, perusahaan diharuskan untuk mendapatkan verifikasi pihak ketiga, seperti batas pemanasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, kriteria transportasi rendah karbon, dan sebagainya. Menurut salah satu laporan CBI, lebih dari 98% penerbit memiliki tingkat eksternal di Eropa dan di tahun 2018. Kami menerapkan metode Difference in Difference (DID) untuk memeriksa apakah ada perubahan biaya ekuitas setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Kami menemukan bahwa asimetri informasi berkurang secara signifikan. Likuiditas saham meningkat dan risiko yang dirasakan perusahaan berkurang di jendela pasca penerbitan. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pembiayaan hijau mempengaruhi pengurangan asimetri informasi? Yang kedua, apakah pembiayaan hijau mempengaruhi peningkatan likuiditas keamanan? Yang ketiga, pembiayaan hijau mempengaruhi penurunan risiko yang dirasakan oleh penerbitan obligasi. Gap empiris memeriksa keberadaan apa yang disebut premi hijau dengan mencocokkan obligasi hijau dengan obligasi konvensional. Berdasarkan skor kecenderungan dari memeriksa apakah obligasi hijau memiliki biaya modal yang lebih rendah daripada proyek tujuan non-lingkungan. Kemudian, menyelidiki bagaimana penerbitan obligasi hijau mempengaruhi biaya modal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Darmawan dengan NIM belakang 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian. Ada maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak penerbitan obligasi hijau untuk inisiatif pelindungan lingkungan pada biaya modal perusahaan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pembiayaan hijau mempengaruhi pengurangan asimetri informasi. Yang kedua, untuk menganalisis pembiayaan hijau mempengaruhi peningkatan likuiditas keamanan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pembiayaan hijau mempengaruhi penurunan risiko yang dirasakan oleh penerbit obligasi. Kita masuk ke pembahasan kajian teori. Yang pertama, pasar obligasi hijau di Cina.
Bank Investasi Eropa atau EIB berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia untuk mendanai proyek energi terbaru pada tahun 2007. Sejak itu, pasar obligasi yang secara khusus diberi label sendiri atau ditetapkan sebagai hijau, selanjutnya disebut obligasi hijau, telah muncul. Obligasi hijau diterbitkan untuk meningkatkan modal guna mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Karakter penting adalah agar hasilnya digunakan untuk aset hijau. Lalu ada pembiayaan hijau dan asimetri informasi. Untuk menerbitkan obligasi hijau, perusahaan harus menerbitkan informasi rinci tentang proyek hijau dan operasi perusahaan kepada pihak ketiga atau lembaga pemerintah di Cina. Secara khusus, calon penerbit obligasi hijau harus secara eksplisit menunjukkan penggunaan dana obligasi hijau dan menunjukkan proyek lingkungan yang menguntungkan mereka. Kemudian, pihak ketiga memverifikasi dan mengesahkan informasi dan membuat keputusan lebih lanjut. Persyaratan keterbukaan dalam penerbitan obligasi hijau lebih komprehensif dibandingkan dengan penerbitan obligasi korporasi konvensional. Peningkatan exposure informasi tersebut secara langsung mengurangi asimetri informasi antara orang dalam perusahaan dan pelaku pasar saham. Hipotesis 1, penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan, kemudian mengurangi biaya modal. Lalu ada pembiayaan hijau dan likuiditas keamanan. Investor sering mengikuti norma ketika mereka membentuk portofolio mereka. Hong dan Casper tahun 2009 menemukan bahwa beberapa investor institusional yang dibalasi norma seperti program pensiun cenderung menghindari perusahaan yang beroperasi di industri alkohol, tembakau, dan game. Masalah lingkungan telah menjadi isu besar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Stark dan kawan-kawan 2018 menemukan bahwa beberapa investor institusional lebih menyukai perusahaan dengan profil lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih tinggi, terutama yang memiliki cakrawala investasi yang lebih panjang. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi hijau, investor dapat menganggap mereka perusahaan hijau, termasuk saham mereka sebagai target investasi potensial. Hipotesis 2, penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham, kemudian mengurangi biaya modal. Lalu, pembiayaan hijau dan risiko yang dirasakan perusahaan. Pekerjaan sebelumnya mengakui bahwa investor menganggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Menurut Wadok and Graves tahun 1997 dan Stark tahun 2009, di antara tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian yang esensial. Biaya tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian yang esensial. Biaya modal secara alami akan lebih rendah dengan risiko yang dirasakan lebih rendah karena bagian penting dari biaya modal adalah kompensasi risiko. Oleh karena itu, kami berhipotesis bahwa ceteris paribus setelah penerbitan Greenhood, perusahaan akan memiliki biaya modal yang lebih rendah. Hipotesis 3, penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan, kemudian mengurangi biaya modal. Kita masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian pada artikel ini adalah obligasi hijau dengan obligasi konvensional. Lalu ada jenis penelitian, di penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lalu ada teknik analisis menggunakan difference dan model efek mediasi. Lalu populasinya, semua data penerbitan obligasi, data akuntansi, harga saham, data forecasting analisis, dan data indeks pasar Tiongkok dan WIND. Sampelnya adalah 1010 obligasi hijau dari data indeks pasar Tiongkok dari WIND. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil dan pembahasan.
Hasil penelitian, pada bagian ini pertama-tama kita mempelajari imbal hasil obligasi hijau relatif terhadap obligasi non-hijau yang sesuai di pasar obligasi Cina. Kemudian, kami melihat keuntungan finansial perusahaan dari penerbitan obligasi hijau dengan menguji apakah ada pengurangan biaya modal yang signifikan setelah mereka menerbitkan obligasi hijau. Kami menggunakan analisis DID untuk mengeksplorasi efek pembiayaan hijau dan menerapkan model efek mediasi untuk menyelidiki mekanismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rindi Hulaida dengan NIM 511181139. Saya akan melanjutkan presentasi terkait hasil dari penelitian ini. Dapat dilihat pada tabel kedua di samping, sampel obligasi hijau dikelompokkan ke dalam peringkat kredit di panel A dari tabel 3. Dan ini menunjukkan lebih dari 2 peringkat sampel obligasi peringkat A seperti yang dibahas pada bagian latar belakang. Panel B dari tabel 3 menunjukkan jumlah obligasi di berbagai jenis termasuk obligasi perusahaan, obligasi korporasi, obligasi keuangan, efek beranggun aset atau ABS, surat utang jangka menengah atau MTN, dan obligasi perusahaannya adalah kelompok besar. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu tabel 3. Tabel ini menampilkan sampel obligasi hijau, termasuk sampel lengkap, sampel penerbitan obligasi hijau pertama kali, yaitu sampel swasta dan sampel publik. Data penerbitan obligasi berasal dari database WIND atau WIND. Di panel A, sampel diatur berdasarkan peringkat kredit. Sampel diurutkan berdasarkan jenis ikatan di panel B. Pembahasan selanjutnya menampilkan tabel keempat, yaitu terkait untuk memperjelas kekhawatiran endogen. Di sini melaporkan hasil regresi logistik PSM. Pada tabel 4 ini ditemukan bahwa metode PSM dapat secara efektif mengurangi bias dan pengaruh dari variabel pengganggu. Oleh karena itu, kita dapat membuat perbandingan yang lebih masuk akal berdasarkan sampel yang dirawat dan dikontrol. Tabel kelima ini melaporkan premi hijau di pasar obligasi Cina. Pada sampel 1, 2, 3, dan 4, sampel yang sama persis seperti tabel ketiga. Premi hijau didefinisikan sebagai perbedaan split hasil antara obligasi hijau dan sampel yang sesuai. Yield split didefinisikan sebagai selisih antara imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo pada hari penerbitan dan tingkat bunga bebas risiko pada hari yang sama dengan jatuh tempo yang sama. Sampel terkontrol dibangun menggunakan metode PSM. Dapat dilihat bahwa tabel kelima ini menunjukkan bahwa premi hijau negatif ada secara signifikan di pasar perdana, terutama untuk obligasi peringkat tinggi yang mencakup 63,35% dari total sampel. Jumlah rata-rata premi hijau sebesar 24,9 BPS dalam sampel total dan 20,7 BPS dalam sampel penerbitan obligasi hijau awal. Hal ini sesuai dengan Pagdi dan Meda tahun 2018. Temuan tren yang berkembang menuju premi hijau baik di pasar primer maupun sekunder di pasar obligasi pemerintah daerah Amerika Serikat. Selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh Meli Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dewi Aryani dengan NIM belakang 140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tabel 6, jendela analitik terdiri dari 17 kuartal, 8 kuartal pra-peristiwa, yaitu sebelum penerbitan obligasi hijau, 8 kuartal pasca peristiwa, dan kuartal di mana obligasi hijau pertama perusahaan diterbitkan. Untuk perusahaan, kurang dari 2 tahun sejak penerbit obligasi hijau pertama hingga dari terakhir tahun 2020. Kami menetapkan periode belajar dari 8 kuartal pra-acara mereka ke kuartal saat ini. Kumpulan data tidak seimbang data panel, termasuk 2312, pengamat triwulan, 966 pada kelompok eksperimen, dan 966 pengamatan lainnya pada kelompok kontrol. Dari 1 Januari 2014 hingga 30 September 2020, hari kejadian pada kelompok yang diberi perlakuan mewakili tempat di mana hijau obligasi diterbitkan. Sedangkan hari-hari acara di kelompok kontrol mewakili kuartal yang sesuai di mana pencocokan konvensional obligasi diterbitkan. Interval waktu
analitik dari kelompok kontrol terdiri dari 17 kuartal, 8 kuartal pra-acara, yaitu sebelum penerbitan obligasi konvensional, 8 kuartal pasca peristiwa, dan kuartal di mana obligasi diterbitkan. Selanjutnya di sini ada tabel 7, terdapat penurunan yang signifikan dalam biaya modal jika koefisien dari istilah interaksi secara signifikan negatif dalam persamaan. Yang pertama, ekonomi di sini adalah biaya modal berkurang setelah penerbitan obligasi hijau dan sebaliknya. X merupakan faktor variabel kontrol yang dapat berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perusahaan, antara lain ukuran, manfaat, pemegang saham pertama, keriangan, tunai, dan pertumbuhan. Semua variabel terdapat di lampiran B. Selanjutnya di sini ada tabel 8 menemukan bahwa semua suku silang issue X-Street memiliki koefisien negatif pada tingkat signifikan 1% terlepas dari ukuran yang berbeda untuk ICC. Secara khusus, ICC Page mengalami penurunan sebesar 0,0136 pada tingkat signifikan 1%. ICC M-Page memiliki penurunan 0,0131 pada tingkat signifikan 1%. Dan ICC OGN memiliki penurunan 0,0119 pada level signifikan 1%. Setelah menerbitkan obligasi hijau, hal ini menunjukkan bahwa biaya modal mengalami penurunan yang signifikan setelah penerbitan obligasi hijau di jendela 8 kuartal pasca acara. Selanjutnya di sini ada tabel 9. Tidak peduli ukuran mana dari ICC, ICC Page, ICC M-Page, dan ICC OGN. Digunakan koefisien estimasi dari istilah interaksi tidak signifikan pada tingkat signifikannya itu 5%, yang menunjukkan bahwa hasil sebelumnya di bagian 4.1.2 itu kuat. Dengan demikian, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM 511181141. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel 10, yaitu tabel 10 membuktikan pada kolom pertama koefisien isu X-Street negatif signifikan yang menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan berkurang secara signifikan setelah penerbitan green bond. Pada kolom kedua panel A, koefisien isu X-Street negatif signifikan menunjukkan bahwa asimetri informasi perusahaan berkurang secara signifikan setelah penerbitan obligasi hijau. Koefisien asimetri informasi PDISP secara signifikan positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi semakin besar biaya modal. Singkatnya, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal dengan mengurangi tingkat asimetri informasi. Selanjutnya, penjelasan pada tabel 11, yaitu menyajikan hasil regresi ketika kita menggunakan ICC MPEG sebagai variabel terikat. Di panel A, panel B, dan panel C, kami melaporkan hasil pengujian untuk efek mediasi yang terkait dengan efek likuiditas, asimetri informasi, dan risiko yang dirasakan. Selanjutnya, penjelasan pada tabel 12 melaporkan bukti ketika variabel dependen adalah ICC, OJIN. Kami mendapatkan temuan empiris serupa seperti yang dilaporkan dalam tabel 10 dan 11. Secara keseluruhan, temuan dari studi sensitivitas tidak berubah dengan perubahan ukuran yang berbeda dari ICC. Oleh karena itu, hasil yang kuat. Selanjutnya, penjelasan dari hasil tabel 13 seperti ditunjukkan pada panel A, WACC secara signifikan lebih rendah setelah penerbitan obligasi hijau. Sementara itu, besaran asimetri informasi emiten berkurang secara signifikan. Selanjutnya, hasil yang dilaporkan di kolom 3 menunjukkan bahwa semakin parah asimetri informasi, semakin tinggi biaya modal rata-rata tertimbang. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan dapat dikurangi dengan mengurangi asimetri informasi. Kami juga menyimpulkan bahwa terdapat efek mediasi dari asimetri informasi pada WACC seputar penerbitan obligasi hijau.
Dan yang terakhir, kesimpulan. Secara empiris, penulis menguji keberadaan tentang apa yang disebut dengan premi hijau dengan mencocokkan obligasi hijau dengan obligasi konvensional berdasarkan skor. Untuk melakukannya, menghitung biaya modal tersirat dengan menggunakan data perkiraan analisis dalam kerangka modal pendapatan abnormal. Selanjutnya, diterapkan metode difference in difference untuk memeriksa apakah ada perubahan biaya modal setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Pemeriksaan tren paralel dan tes placebo yang berbeda semua memverifikasi efek penerbitan obligasi hijau pada biaya modal. Selain itu juga, mengeksplorasi apakah tiga faktor yang mempengaruhi mungkin berubah sebelum menguji efek mediasi mereka. Kemudian ditemukan bahwa likuiditas saham meningkat, asimetri informasi berkurang secara signifikan, dan risiko yang dirasakan perusahaan berkurang di jendela pasca penerbitan. Kemudian diperiksa ketiga hipotesis mengenai biaya modal perusahaan bekerja setidaknya melalui 3 saluran likuiditas saham, informasi asimetri, dan risiko perusahaan yang dirasakan. Hal ini mendukung argumen dalam literatur bahwa perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial memiliki penilaian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada literatur yang berkembang terkait dengan obligasi hijau, lingkungan sosial, dan tata kelola. Dana sosial perusahaan tanggung jawab dengan memperkenalkan saluran khusus untuk penerbitan obligasi hijau memiliki peran positif pada biaya modal perusahaan.